Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Ilahi anta maqsudi wa ridha wa matlubi adini mahabbataka wa ma'rifataka. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim mustaqil qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن للمؤمنين من الشيطان ثلاثة: المسجد، ذكر الله، وقراءة القرآن. الآيات الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Asatidul fadilah al-mukarramin, fa'alim ulama, farju'ama, tokoh masyarakat, khusus jamaah Masjid Al-Kahfi yang insyaallah yang hadir pada kajian subuh ini tidak terkecuali dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam satu kitab yang dikarang dari kitab Fadail Usul yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dalam kitab itu, dalam buku itu, buku yang dikarang oleh Syekh Kiai Haji Muhammad Abdul Ghaus Maksud dan Kiai Haji Abdul Zainal Abidin Basur Ashab, yakni bulan Hijriah dalam dimensi sufi. Bulan Hijriah dalam dimensi sufi itu kemudian menerangkan di antara rangkaian huruf yang tersembunyi di balik huruf dari mulai bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menukilkan dan menyampaikan dari kitab ini terkait dengan huruf-huruf yang tersembunyi di balik huruf yang hari ini kita ada di bulan Muharram. Bulan Muharram itu kita akan dapatkan di situ ada 4 huruf. Di situ ada mim, kemudian ada ha, ada ro, dan ada mim yang kedua. Maka jadilah Muharram. Apa huruf mim yang pertama? Mim yang pertama dalam buku Bulan Hijrah dimensi sufi ini menyampaikan mim yang pertama adalah mujahadatun nafsi. Mujahadatun nafsi artinya adalah memerangi hawa nafsu. Layaknya ketika kita perang perlu dengan senjata. Siapapun adanya seorang prajurit ketika dia berlaga di medan perang tentu harus dibekali dengan senjata.
perang yang terbesar kata baginda Nabi ba'da perang Badar adalah perang jihad nafs, perang melawan hawa nafsu. Maka di dalam diri kita ini ada kecenderungan untuk senantiasa di dalam hati kita itu berperang melawan hawa nafsu kita. Sehingga doa yang diajarkan oleh baginda Nabi melalui Ibnu Abbas itu, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ta'atika. Roh, engkau yang membolak-balikan hati hamba, bolak-balikan hati hamba senantiasa dalam ketaatan. Artinya nafsu ini yang kemudian bisa membuat kita ini menjadi orang-orang yang kemudian akan binasa, akan hangus. Dan dari buku ini diungkapkan nafsu itu ada 3. Yang pertama adalah nafsu amarah, yang kedua adalah nafsu lawamah, dan yang ketiga adalah nafsu mutmainnah. Bagaimana kecenderungan nafsu yang amarah? Nafsu yang amarah itu adalah nafsu yang ketika kecenderungan di dalam hatinya ini terkalahkan dengan setan, dengan iblis laknatullah, sehingga dalam bagian Anda disampaikan al-usulu bil mu'minina minas syaitani salasa. Benteng dari segala gangguan setan itu ada 3. Pertama adalah al-masjid, 2 adalah zikrullah, dan yang ketiga adalah tilawah, membaca Al-Quran. Kalau amarah ini kemudian tidak bisa dikelola, maka yang terjadi bisa kita lihat dan kita bisa saksikan. Hari ini begitu viral kejadian di muka bumi ini, ya. Karena akalnya itu sudah hilang, akalnya itu sudah habis. Amarah ini yang kemudian menyebabkan ujungnya adalah menyesal. Seorang suami yang kemudian dia dapatkan istrinya ketika maaf sedang selingkuh, dia mengambil rencana yang lain ketika di waktu yang lain dia siapkan bensin, lalu kemudian dia bakar. Demikian juga dengan seorang istri ketika dapatkan istri suaminya yang selingkuh, dia mau bicara, bisa jadi beberapa bulan ke belakang, ya, kita dihebohkan oleh seorang ibu yang kemudian menyuruh pembunuh bayaran seorang hakim yang kemudian divonis mati. Dan ini pun di minggu ini begitu viralnya terjadi awal ketika kita dihebohkan dengan terjadinya tembak menembak ketika awal kita dapatkan informasi ini. Sedemikian akurat masyarakat itu mendapatkan informasi seperti ini, tapi ternyata apa yang terjadi hari ini kita bisa menyaksikan bersama. Kronologi kejadian sebenarnya Allah bukakan ternyata, dan inilah masuk pada wilayah nafsu amarah. Nafsu yang ketika dilakukan akal sehatnya itu hilang. Maka bentengnya tadi adalah masjid, zikrullah, dan tilawah Al-Quran. Yang kedua adalah nafsu lawamah. Apa nafsu lawamah? Nafsu yang kecenderungannya ketika dia berbuat kehilafan ataupun ketika dia melakukan dosa yang dia lakukan, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia segera bertobat.
Dia sadar apa yang dia lakukan, dia kemudian menyesal, tidak mengulangi lagi, dan diikuti dengan perbuatan yang baik. Itu adalah nafsu lawamah. Jadi kalau kita hari ini kemudian melakukan lapangan dosa yang kita lakukan, maka kita mungkin sudah pada masuk nafsu yang kedua, nafsu lawamah. Bersegera wasari'u ila maghfirah, bersegera terhadap ampunannya Allah. Jangan menunda usia kita tua ataupun ketika sedang sehat kita, ya. Ini salah satu di antara waktu yang kita miliki ini betul-betul sangat berharga bagi kita. Maka nafsu lawamah ini adalah nafsu yang ketika kita berbuat kehilangan berdosa, segera kita memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah nafsu mutmainnah, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fatihah. Ini makomnya yang paling tinggi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsu yang kecenderungan ini sudah tenang, lisannya dia jaga dari ucapan-ucapan yang mungkin tidak bisa membawa manfaat untuk orang banyak. Matanya dia jaga untuk melihat sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Kakinya, tangannya, semuanya, seluruh anggota tubuhnya itu terjaga daripada kehilapan dosa. Ini makom yang paling tinggi ini yang akan menghasilkan derajat yang paling tinggi, dan ujungnya ketika wafatnya dia mati dalam kondisi husnul khotimah. Sebagaimana di Jumat yang lalu sudah dibahas tentang kriteria yang wafat husnul khotimah. Ini yang pertama adalah mujahadatun nafs, memerangi hawa nafsu. Yang kedua adalah hak. Hak itu adalah hifdzul hurmah. Apa hifdzul hurmah itu adalah menjaga kehormatan. Sebagaimana terbilang dalam surat Al-Mu'minun, walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Walladzina hum li furujihim hafidun, orang-orang yang bisa menjaga kehormatan illa kecuali azwajihim, ya, kita bisa menjaga pandangan kita, kita bisa menjaga farji kita, itu kecuali kepada pasangan kita. Artinya pasangan inilah yang kemudian bisa harsul, itu seperti ladang. Kapan saja kita mau datangi, namanya ladang itu tempat kita bercocok menanam. Dan ketika kita menanam bercocok tadi harus hasilnya itu harus yang baik tentunya. Maka ketika seseorang kemudian mampu menjaga pandangannya, menjaga fadinya, kehormatannya, subhanallah, Allah kasih reward yang luar biasa. Di ayat yang lainnya, di ayat terusannya, ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdaus hum biha khalidun. Luar biasa. Ulaika humul warisun, mereka yang berarti salah satunya yang bisa menjaga kehormatan dirinya, kecuali untuk pasangannya, mereka yang akan mendapatkan warisan dari Allah. Alladzina yarisuna al-firdaus, tak tanggung-tanggung Allah berikan surga Firdaus, makom yang paling tinggi derajatnya, surga Firdaus. Luar biasa ini. Jadi tantangannya hari ini banyak orang-orang yang kemudian menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, semata-mata karena tidak terkontrol dengan nafsunya. Maka kalau kemudian kita mampu menjaga kehormatan diri kita, menjaga mampu kehormatan keluarga kita, dan ketika seorang istri mampu menjaga
ditinggalkan oleh suaminya. Maka bagi seorang istri tadi, sampai bagi Nabi sampaikan, bagi wanita itu mudah sekali. Bagi wanita itu mudah masuk surga itu. Ketika dia sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suami, ya, selama ketaatan ini tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka kepada wanita tadi tawarkan mau pintu surga yang mana. Luar biasa. Seperti itu. Kita harus berjuang dulu, Pak. Kalau wanita itu seperti itu mudah, Pak. Maka inilah perjuangan kita. Perjuangan kita sebagai seorang suami. Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijarah. Orang beriman jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka yang bahan bakar adalah manusia dan batu. Hak di sini adalah hifdzul hurmah. Yang ketiga adalah roh. Roh itu adalah ridha Allah. Ridha Allah ini lebih bagaimana kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa kita ini sudah hebat dalam berbagai amal-amal yang kita lakukan. Sehingga kata Ibnu Athaillah sampaikan, tidaklah kamu mencintai sesuatu kecuali kamu menjadi hamba baginya. Dan dia tidak ingin kamu menghamba kepada selainnya. Allah itu maha cemburu, dan Allah itu lebih cemburu dibandingkan makhluknya. Subhanallah. Ya. Karena Allah itu, ya, tiga yang kita pahami, wa anna Allah khalaqana wa anna Allah raja'ana wa anna Allah la yardha yusrafna wa ahadun fi ibadatihi. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kita, dan Allah la yardha tidak akan pernah itu yusrafna disebutkan, ya, ahadun dengan satu apapun fi ibadatihi dalam urusan ibadah. Jadi kalau kemudian Allah sudah ridho kepada kita, Masya Allah, ya, seorang yang pernah melakukan dosa sekalipun, banyak dosanya, tapi ketika ujung hidupnya dia kemudian bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semata-mata karena ridho Allah. Kalau kita mengadakan amal-amal kita, saya sering barangkali mengilustrasikan, ya, saya sering mengilustrasikan amal kita ini seperti layaknya satu telunjuk. Yang telunjuk ini saya celupkan kepada media yang namanya air. Apalagi airnya mungkin lebih banyak seperti di lautan yang luasnya tak bertepi. Ketika tangan saya dicelupkan kepada media air tadi di lautan tadi, kemudian saya angkat tangan saya, tetesan air itu layaknya adalah amal-amal yang kita lakukan. Bisa jadi mungkin sholat wajib kita, bisa jadi mungkin sholat sunnah kita, bisa jadi mungkin sedekah, infak, haji, umroh, dan amal-amal kita yang lain. Itu baru hanya sebatas tetesan-tetesannya saja dibandingkan samudra alam, surganya Allah yang tak bertepi, yang luasnya wal jannatul arduha samawat, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang itu disediakan tidak untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka roh di sini ini menjadi indikasi bagi kita semuanya. Kita harus berharap kepada Allah, sebagaimana syair yang sering kita dengar dari syair Abu Nawas. Ilahi lastunil bindau si'ala wala al-naril jahim bahalidau ba'da wadir
tobat karena dosa di anu lepas. Kita itu tidak berhak masuk surga, tapi kita takut dengan neraka. Ini luar biasa nih saya. Ini menggambarkan bagaimana ridha Allah, keridhaan Allah. Jadi masuknya surga kita itu bukan karena semata-mata amal-amal kita. Masuk surga itu semata-mata karena Allah ridha kepada kita. Dan yang terakhir, mim ini adalah mahabbatullah, yaitu dicintai Allah. Kalau bahasanya sudah dicintai oleh Allah, luar biasa. Di dalam surat 3 ayat 31 jelas Allah sampaikan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sampaikan hai Muhammad, jika kau ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, taatlah kepada Allah. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Dengan cara apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum, dengan cara mengampuni dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Artinya di ujung mim inilah Allah masih sayang, masih cinta kepada kita. Bukti kecintaan Allah kepada kita hari ini, Allah masih membukakan mata kita, Allah masih meringankan langkah kita, Allah masih menuntun hati kita dalam ketaatan kepadanya. Dan bentuk kecintaan inilah hari ini kita berkumpul dengan orang-orang yang mulia di tempat yang mulia, dan insya Allah suatu saat nanti di pada masa kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan mahabbatullah, kita cinta dan cintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jadi perjuangan kita, dan semoga pula perjuangan inilah yang akan mendatangkan kebahagiaan kita yang berkumpul kembali dengan orang-orang yang kita cintai di dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu yang mungkin sampaikan terkait dengan pengalaman di antara huruf-huruf yang tersembunyi di balik huruf bulan Hijriah yang dikarang oleh, yang diterjemahkan oleh Kiai Haji Abdul Gaus Abdul. Beliau adalah mertuanya Kiai Haji Jujun Junaidi, Sivitas Akademika UN Semanggi Jati Bandung. Dan beliau hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tidak lupa like and share dan komen serta subscribe-nya supaya YouTube Al-Cafe ini terus bisa sampai ke pelosok ujung benua dimanapun adanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Kesekian dan terima kasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.